Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heri Wuryandari, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar selama pembelajaran kita mendapatkan kesuksesan dan kelancaran sampai akhir pembelajaran. Silakan Ketua Kelas Muhammad Rasya dipimpin doa kita pagi ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rasya. Apakah anak-anak sudah mengisi link presensi yang ada di Google Form yang Ibu sudah share di WhatsApp group? Baik, Ibu cek ya. Apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah siswa pada pagi hari ini? Jumlahnya 13 siswa dari 14 siswa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, Muhammad Farid. Izin Bu, dia lagi vaksin. Oke, semoga Muhammad Farid dalam melaksanakan vaksin diberikan kelancaran ya. Nah, dalam pembelajaran ada aturan yang Ibu berikan ya selama pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang pertama, anak-anak wajib berpakaian rapi, kemudian tertib dalam pembelajaran, dan dilarang makan ya selama pembelajaran. Yang kedua, anak-anak harus selalu on kamera nih ya, dari awal sampai akhir pembelajaran, jangan sampai ada yang off kamera. Yang ketiga, ketika mau menjawab pertanyaan, jangan lupa anak-anak silakan di on-kan mic-nya, kemudian ketika tidak berbicara, silakan anak-anak off-kan mic-nya. Baik, kita lanjutkan untuk menambah semangat pagi hari ini. Seperti biasa, kita senyum dulu ya. Senyumnya jangan lupa ya, senyumnya harus dengan hati supaya terpancar aura-aura positif, pikiran-pikiran positif dan bisa memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain. Siap ya? Oke, kita hitung 1, 2, 3, angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Baik nak, sebelum kita lanjut, cek sinyal dulu, apakah suara Bu Heri terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, anak-anak silakan mendengarkan instrumen lagu Garuda Pancasila yang akan Ibu tayangkan sebentar lagi. Silakan anak-anak resapi maknanya ya. Dengarkan dengan hikmat.
kita lanjut, Bu Heri mau mengingatkan nih, Dava, silakan nak. Dasinya diperbaiki dulu, nak. Itu dasinya sepertinya kurang rapi begitu, ya. Ya, baik Bu. Silakan anak-anak amati gambar. Gambar yang pertama ini tentang gambar apa ya? Ada yang ingin berpendapat? Itu gambar pertama adalah gambar kondisi pasar yang di sebelah kiri itu sebelum COVID-19 dan di sebelah kanan itu setelah COVID-19. Di sebelah kiri itu sebelum COVID-19 kondisinya berdempet-dempetan dan tidak ada petugas yang menjaga. Sedangkan di sebelah kanan itu kondisinya berjaga jarak gitu dan ada petugas yang berjaga untuk melihat jarak antara pembeli dan penjual. Baik, terima kasih Rasya yang sudah memberikan pendapatnya. Betul ya, ini pasar sebelum pandemi ya keadaannya dan pasar setelah pandemi COVID-19 berjarak ya. Baik, terima kasih Rasya. Baik, gambar yang kedua, adakah yang ingin menuangkan pendapatnya di gambar yang kedua? Dipersilakan. Saya Bu. Silakan Robiatul. Yang sebelah kiri itu kemacetan lalu lintas sebelum pandemi COVID-19. Kalau yang sebelah kanan, situasi lengan ibu kota setelah pandemi COVID-19 atau penyekatan jalan. Ya, betul ya Robiatul ya. Pinter Robiatul. Betul bahwa sebelah kiri ini sebelum pandemi ya, lalu lintas, dan yang sebelah kanan setelah pandemi COVID-19. Kedua gambar yang Ibu tayangkan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, silakan anak-anak mengerjakan pretest terlebih dahulu. Dipersilahkan, Ibu beri waktu 1 menit. Kita lihat hasilnya ya. Rata-ratanya 64,29, lumayan ya. Ibu masih maklumi karena ini baru pretest begitu ya. Nanti setelah akhir pembelajaran, harapan Ibu nilainya bagus-bagus ya nak, di atas KKM begitu. Pokok-pokok materi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Terdiri dari pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian dalam ruang dan interaksi antar ruang ada syarat-syarat interaksi antar ruang, kemudian bentuk-bentuk interaksi antar ruang, kemudian kita akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap interaksi antar ruang, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perdagangan antar daerah, yang kedua mobilitas penduduk di Jakarta, yang ketiga, perubahan dan perkembangan komunikasi terhadap bidang sosial budaya dalam masyarakat. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata yang ada di Jakarta. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, melalui bacaan handout, buku paket IPS, atau sumber lain, tanya jawab, diskusi kelompok, menggunakan model problem-based learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang dengan tepat, menyebutkan syarat-syarat interaksi antar ruang dengan tepat, memahami konsep ruang di Jakarta dengan cermat, menentukan bentuk-bentuk interaksi antar ruang dengan teliti, menganalisis dampak pandemi terhadap perdagangan antar daerah di bidang ekonomi dengan cermat dan kritis, menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap mobilitas penduduk di daerah Jakarta dengan tepat, menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan dan perkembangan komunikasi dan interaksi dalam masyarakat dengan cermat, menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pariwisata di Jakarta dengan tepat, kemudian nanti anak-anak membuat laporan hasil diskusi kelompok dalam bentuk PowerPoint tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap interaksi antar ruang pada bidang ekonomi, sosial budaya, dengan kreatif dan penuh tanggung jawab. Kemudian setelah anak-anak membuat hasil laporan diskusi dalam bentuk PowerPoint, setelah itu anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. Pentingnya
materi interaksi antar ruang, yaitu agar kita ya dapat mempunyai wawasan ya dan pengetahuan tentang kebinekaan sosial, tentang keragaman ras, agama, dan suku budaya, dan kepekaan kita terhadap toleransi antar daerah dalam masyarakat. Nah, aspek-aspek penilaian yang akan Ibu nilai hari ini ya. Aspek penilaian terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti di penilaian sikap, Ibu akan menilai sikap Ananda semua, yaitu sikap sosial dan spiritual dari awal sampai akhir pembelajaran. Nanti anak-anak di akhir pembelajaran akan mengisi lembar penilaian sikap ya, yang Ibu berikan dalam bentuk Google Form. Yang kedua, ada nilai pengetahuan. Ada penilaian pengetahuan, yaitu Ananda tadi sudah mengerjakan pretest, dan di akhir pembelajaran Ananda akan mengerjakan post-test. Kemudian ada nilai keterampilan, ya, selama pembelajaran, ya, ada diskusi kelompok, ada presentasi hasil diskusi kelompok, ada kegiatan tanya jawab. Nanti anak-anak akan Ibu nilai ya. Silakan Ananda semua seaktif mungkin agar mendapatkan nilai yang maksimal. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Kita masuk pada inti pembelajaran ya. Pada kegiatan inti pembelajaran ini silakan anak-anak mengamati video ya. Nanti setelah mengamati video akan Ibu tanya video yang Ananda lihat atau Ananda simak ini tentang apa. Kemudian nanti silakan Ananda rumuskan pertanyaan. Disimak ya. Saudara, sementara itu terkait dengan menekan angka COVID-19 di Indonesia, pemerintah DKI Jakarta atau mengeluarkan juga pergub terkait dengan PPKM. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melakukan evaluasi harian hingga mingguan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini sebagai langkah meminimalisasi interaksi sosial sambil meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap daerah. Semua ini kan semua setiap secara rutin rapat ada harian dan ada mingguan untuk melihat tren. Itu namanya bukan PSBB, Pak. Contohnya namanya pakai nama baru PPKM bukan PSBB. Iya, ini kan sangat tergantung dari kalau PSBB kesannya nanti skalanya masif seluruh Jawa dan Bali. Padahal kan tidak. Di Jawa itu yang saya sudah sebutkan tadi tempat-tempatnya. Yang lain-lain ditentukan oleh kepala daerahnya menurut data daerahnya masing-masing. Mereka kan punya satgas juga. Silakan anak-anak kita rumuskan pertanyaan sesuai dengan video yang anak-anak amati tadi tentang apa. Silakan yang nomor 1. Siapa yang mau merumuskan pertanyaan yang pertama? Saya, Bu. Silakan Weka. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terkait PPKM darurat terhadap perdagangan antar daerah? Ya, bagaimana dampak pandemi begitu ya terhadap perdagangan? Lagi yang mau berpendapat tentang rumusan pertanyaan berikutnya? Saya, Bu. Silakan, Nak. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap mobilitas penduduk Jakarta? Yang ketiga, kira-kira ada lagi yang ingin dirumuskan pertanyaannya? Saya, Bu. Silakan, Nak. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan dan perkembangan pemanfaatan teknologi komunikasi? Oke, satu lagi, ada lagi yang ingin merumuskan pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Yoel. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap para wisata di Jakarta? Anak-anak silakan berdiskusi kelompok dalam Google Classroom dengan panduan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu tentukan kelompoknya pada Google Classroom dan WhatsApp Group. Dipersilakan. Selamat, anak-anak sudah melakukan dengan baik meskipun tadi ada beberapa ya teman kalian yang sulit untuk melakukan atau belum terlalu aktif dalam kegiatan diskusi dalam Google Classroom. Nanti di pembelajaran berikutnya agar lebih aktif ya dalam kegiatan
diskusi kelompok dalam Google Classroom. Nah, Ibu akan membacakan aturan presentasi kelompok. Ya, yang pertama, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yang kedua, peserta didik memberi salam ya terlebih dahulu sebelum membacakan hasil presentasinya, kemudian memperkenalkan nama anggota kelompoknya, kemudian baru memberi salam. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam waktu 5 menit ya, 4 sampai 5 menit. Yang keempat, setiap penampilan presentasi kelompok hanya diperbolehkan 1 sampai 2 penanya saja. Apakah Ananda sudah siap? Siap, Bu. Bu, dimulai dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Rasya Ramadan dari kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak pandemi terhadap perdagangan antar daerah di bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dampak pandemi terhadap perdagangan daerah memiliki dampak negatif. 1. Pengiriman barang dalam perdagangan antar daerah menjadi lebih lama karena adanya aturan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 2. Pemerintah melockdown daerahnya masing-masing. Hal ini akan menyebabkan pendistribusian barang terlambat dan terhambat, dan sangat mungkin dapat menyebabkan kelangkaan barang yang berakhir pada kenaikan harga bahan pokok. 3. Menurunnya omset penjualan perusahaan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan antar daerah pada masa pandemi sehingga banyak terjadi korban PHK seperti perdagangan, hotel, restoran, dan usaha jasa. Mohon maaf Rasya, sepertinya wajahnya kurang fokus di kamera. Hah? Wajahnya saya, Bu. kurang fokus kurang di tengah di kamera, nggak kelihatan wajahnya. Maksudnya, ya. Nah, hanya separuh wajah, nah seperti itu. Terima kasih Rasya. Solusinya, 1. Demi keamanan dan terjaminnya kualitas barang yang dikirim antar daerah dalam perdagangan, perlu dilakukan pengawasan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. 2. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu ataupun korban PHK selama pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasya dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ya, anak semua yang akan bertanya dipersilahkan kepada kelompok 1. Saya, Bu. Silakan Candy. Pertanyaan. Yang pertama-tama, apa dampak pandemi yang diakibatkan PPKM Darurat Jawa Bali terhadap perindustrian barang dan jasa? Dipersilakan kelompok 1 yang akan menjawab. Pendistribusian barang dan jasa memerlukan waktu yang lama karena harus melalui pengecekan petugas gugus COVID-19 agar terjamin kualitas barang atau jasa yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Baik, dampak pandemi ini ya tidak hanya di bidang perdagangan saja, bahkan di bidang lain juga ya. Namun di dampak pandemi pada bidang perdagangan ini ya menghambat begitu ya, atau prosesnya menjadi lambat begitu ya perdagangan antar daerah. Karena di setiap daerah ada penyekatan begitu ya, diperiksa, kemudian ada surat-suratnya tidak ketika melakukan perdagangan antar daerah. Kalau diperiksa seperti ini biasanya membutuhkan waktu begitu ya, maka akan terhambat pendistribusian barang dari daerah satu ke daerah yang lainnya, sehingga bisa saja timbul karena terlambat ya barang menjadi langka, kemudian ada oknum-oknum yang menimbun barang sehingga ketika dijual nanti harapan mereka yang oknum-oknum yang tidak terpuji ini barang menjadi dijual dengan sangat mahal sehingga hanya menguntungkan keuntungan pribadi semata begitu ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selamat kelompok 1. Baik, kita beralih ke kelompok 2. Silakan yang akan mempresentasikan kelompok 2. Mohon maaf, Sela. Dipersilakan untuk on kamera, Sela. Silakan Roro on kamera ya sayang. Terima kasih. Silakan. Baik Bu, aku sudah kelihatan? Sudah sayang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2
Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2, yaitu Vianita, Sela, Yoel, dan yang terakhir ada Kaila. Dampak pandemi COVID-19 terhadap mobilitas penduduk di Jakarta. Ada 2 dampak. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, menurunnya jumlah masyarakat yang tertular COVID-19. Yang kedua, karyawan dan PNS bekerja dari rumah. Yang ketiga, para pelajar belajar dari rumah. Yang keempat, lalu lintas di jalan tidak terjadi kemacetan. Yang kelima, suhu udara di Jakarta menjadi lebih bersih. Dan yang terakhir, hubungan dengan keluarga semakin harmonis. Berikut dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap mobilitas penduduk di Jakarta. Yang pertama, munculnya kejenuhan pada pekerja dan pelajar karena terlalu lama bekerja dan belajar dari rumah. Yang kedua, penyekatan jalan sehingga masyarakat yang bekerja sebagai ojek driver online kesulitan mencari jalan. Solusi dampak negatif pandemi terhadap mobilitas penduduk di Jakarta, yaitu yang pertama, berusaha mencari kegiatan yang positif selama di rumah agar tidak mengalami kejenuhan seperti olahraga di rumah dengan panduan YouTube, belajar memasak, dan lain-lain. Yang kedua, adanya bantuan dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, banyak relawan yang dermawan bekerja sama saling membantu mengumpulkan dana untuk diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Sekian dari saya, matur sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2. Dipersilakan dari perwakilan kelompok lain yang ingin bertanya. Saya, Bu. Silakan, Nak. Pertanyaannya, bagaimana dampak PPKM masa pandemi terhadap mobilitas masyarakat yang merupakan pekerja harian seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan lain-lain? Ya, silakan kelompok 2 yang akan menjawab. Iya, Bu. Dampaknya itu saat pandemi COVID-19, mobilitas penduduk dibatasi pekerja kantoran pemerintah maupun swasta. Hanya pada sektor esensial, lainnya work from home atau WFH. Namun, untuk pekerja dengan penghasilan harian seperti ojek online, PKL, untuk sementara waktu harus bisa membatasi mobilitasnya, meskipun ini berakibat pada pendapatannya yang menurun drastis. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Binaya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan nama-nama anggota kami. 1. Dava, 2. Mutia, dan 3. Muhammad Farid. Ingin mempresentasikan dampak pandemi terhadap perubahan dan perkembangan komunikasi dan interaksi dalam masyarakat. Dampak positif. 1. Menjadi mahir dalam menggunakan aplikasi dalam teknologi komunikasi Zoom, Google Meet, dan Edmodo, GCL, WA Blog, dan lain-lain. 2. Berbelanja dengan menggunakan e-commerce lebih efisien dari segi waktu dan biaya serta harga barang lebih murah. 3. Usaha bisnis online diuntungkan dalam situasi ini karena banyak masyarakat berbelanja lewat aplikasi. 4. Pelajar dan pekerja dapat mudah melakukan aktivitasnya dalam kegiatan belajar maupun bekerja dengan teknologi komunikasi. 5. Memudahkan silaturahmi virtual antara teman, sahabat, dan keluarga sehingga jarak tidak lagi jadi penghalang. Dampak negatif. 1. Sebagian anak-anak menggunakan teknologi komunikasi untuk bermain game online. 2. Ada oknum yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyebar berita hoax. 3. Adanya penipuan ketika kita tidak berhati-hati dalam belanja secara online. 4. Adanya sikap apatis dan egois terhadap sesama dalam anggota keluarga dan masyarakat akibat terlalu asyik main HP bersama HP. Solusi pemecahan masalah. 1. Dalam menggunakan HP, sebaiknya anak-anak diawasi oleh orang tua untuk menghindari perilaku negatif dalam penggunaan HP. 2. Gunakan teknologi komunikasi dengan bijaksana agar terasa manfaatnya secara positif. 3. Pandai-pandai dalam menuliskan kalimat dan berkomentar yang baik agar tidak terjadi konflik terhadap orang lain
dalam menggunakan teknologi komunikasi. 4. Gunakan teknologi komunikasi sesuai kebutuhan agar hubungan dengan keluarga sekitar terjalin secara harmonis. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang akan bertanya pada kelompok 3. Saya, Bu. Silakan Beka. Pada saat pandemi, sebagian besar masyarakat menggunakan gawai dalam berkomunikasi. Kegiatan apa yang diuntukkan pada situasi pandemi terkait menggunakan teknologi komunikasi seperti gawai agar mendapatkan pundi-pundi rezeki? Saya jawab. Pada saat situasi pandemi COVID-19, kegiatan yang menguntungkan berkaitan dengan perkembangan teknologi adalah usaha penjualan online. Karena hampir semua masyarakat memenuhi kebutuhannya dari rumah saja dan tak perlu berinteraksi keluar rumah, namun berjualan secara online juga harus jeli terhadap jenis dan kualitas barang yang akan dijual serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baik, kita beranjak ke kelompok 4. Dipersilahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pariwisata di Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Roro, Nazeta, Candy, dan Robiatul. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pariwisata di Jakarta. Dampak negatif. Banyak tempat wisata ditutup. Banyak usaha yang berkaitan dengan pariwisata terkena imbasnya seperti usaha penginapan, restoran, pusat oleh-oleh, diet tour, travel tour, pusat kerajinan tangan, dan lain-lain. Menurunnya secara drastis pendapatan di bidang pariwisata serta PHK terhadap pekerja yang bekerja pada sektor pariwisata. Untuk solusi permasalahannya, pada masa transisi pandemi, agar pariwisata benar-benar menerapkan prokes secara ketat seperti membatasi pengunjung setiap harinya, mengukur suhu tubuh pengunjung, dan menyediakan banyak tempat cuci tangan. Kedua, pemerintah memberikan suntikan dana agar pariwisata bangkit kembali setelah pandemi. Yang terakhir, pemerintah memberikan bantuan sosial baik tunai maupun kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, tak terkecuali pekerja di sektor pariwisata yang terdampak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Roro. Silakan anak-anak yang dari kelompok lain yang ingin bertanya. Bagaimana cara kita agar tetap menikmati wisata tanpa datang langsung ke lokasi di masa pandemi? Kita dapat menikmati wisata tanpa kita harus datang ke lokasi, yaitu dengan cara wisata virtual. Namun tentu saja rasanya pasti akan berbeda ketika kita datang langsung. Tidak banyak wisata juga yang menawarkan objeknya secara virtual. Untuk contoh wisata virtual adalah wisata mengunjungi museum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi wisata virtual ini. Betul ya yang dikatakan oleh Roro tadi ya, perwakilan dari kelompok 4. Ya, ada wisata-wisata tertentu ya, tidak semua wisata yang mengadakan wisata virtual namanya ya. Belum lama ini Museum Kebangkitan Nasional ya di Jakarta Pusat itu sering mengadakan ya, sudah beberapa kali mengadakan yang namanya wisata museum virtual begitu ya. Dan sekali lagi tidak semua wisata virtual tempat pariwisata mengadakan wisata virtual. Jadi dampak dari pandemi ini terhadap pariwisata di Jakarta itu banyak tempat wisata ditutup begitu. Terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, Bu Heri sudah menilai keaktifan Ananda semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Meskipun tidak semua ya, ada 1-2 siswa yang belum kelihatan terlalu aktif dalam diskusi dan presentasi. Harapannya Bu Heri di pembelajaran berikutnya Ananda lebih aktif dan semakin aktif dalam kegiatan diskusi maupun presentasi. Ibu akan memberikan reward kepada kelompok terbaik jatuh pada kelompok 2. Silakan beri aplaus untuk kelompok 2.
kita lanjutkan berikutnya. Reward yang kedua akan saya berikan kepada kelompok paling kreatif. Kelompok paling kreatif jatuh pada kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Berikutnya adalah kelompok paling inspiratif. Nah, kelompok paling inspiratif jatuh pada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan yang terakhir, ya, kelompok yang paling menyenangkan dalam mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah melakukan kegiatan diskusi sampai presentasi. Kita lanjutkan ya. Kita ice breaking sejenak untuk meregangkan otot-otot kita yang tegang selama diskusi dan presentasi. Silakan anak-anak perhatikan gambar. Kira-kira ada berapa gambarkah dalam gambar yang Ibu tayangkan? Ada yang bisa menyebutkan ada gambar apa saja? Kucing, Bu. Oh, ada kucing ya. Ini kucing ya. Di mana tuh letak kucingnya? Ada di mana? Di dekat itu mata gitu kayak. Di tempat mata gitu. Ada laut, Sungai. Ada aliran sungai begitu ya. Jadi ini bisa beberapa gambar ditafsirkan dalam gambar ini. Pinter, cerdas nih ya. Kelas 7D ya. Kita lanjutkan. Kesimpulan. Anak-anak kita ke kesimpulan terlebih dahulu. Adakah yang berani di antara anak-anak yang akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, dipersilahkan. Saya, Bu. Silakan, Dava. Satu, pengertian interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain. Sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Oke, betul ya. Mengerti. Syarat-syarat interaksi antar ruang. Siapa yang akan berani menyebutkan syarat-syarat interaksi antar ruang? Dipersilahkan. Bu. Syarat-syarat interaksi antar ruang. A. Saling melengkapi. Contohnya daerah pegunungan membutuhkan konsumsi ikan dari daerah pantai, sebaliknya. Daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. B. Kesempatan antara contohnya ketika kita belanja sepatu di Tanah Abang dibandingkan belanja di Cibaduyut yang jaraknya lebih jauh dan boros biaya transportasinya. C. Kemudahan transfer, contohnya Ani akan pergi ke Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu, namun tidak ada perahu yang akan menuju ke sana, maka tempat tersebut tidak dapat dikunjungi karena masalah sarana transportasi. Baik, terima kasih Sela. Betul ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, siapa yang akan bisa memberikan contoh terhadap perubahan interaksi antar orang di masa pandemi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Selama pandemi COVID-19, seluruh aktivitas masyarakat dalam interaksi antar ruang dibatasi seperti mobilitas penduduk dalam bekerja, penggunaan transportasi pribadi maupun umum, serta dimanfaatkannya teknologi komunikasi dalam melakukan pekerjaan dan pembelajaran, agar tidak terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang positif terkena virus COVID-19. Baik, terima kasih Candy. Kita lanjutkan ya. Nah, Bari akan memberikan soal umpan balik. Coba anak-anak perhatikan gambar, bagaimana solusi dari dampak yang terjadi pada gambar. Ada yang bisa memberikan solusinya? Saya, Bu. Silakan, Rasya. Tadi itu kan gambar pedagang kaki lima yang terdampak COVID-19. Solusinya adalah pemerintah berhak memberikan sembako atau bantuan kepada pedagang kaki lima tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, betul ya, Rasya ya. Terima kasih, Rasya. Oke, kita lanjutkan. Kita ke refleksi dalam pembelajaran. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, kalau menyenangkan, silakan anak-anak nanti angkat jempolnya ya, begini ya. Tapi kalau tidak menyenangkan, anak-anak boleh jempolnya dibalik begini ya. Saya hitung, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
kita lanjutkan. Yang kedua, pengalaman baru apa yang Ananda dapat dalam pembelajaran hari ini? Adanya wisata virtual ke museum yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus memupuk rasa nasionalisme karena menghargai, meneladani sejarah dan perjuangan para pahlawan di masa terdahulu. Baik, terima kasih Nazita. Kita lanjutkan. Nilai-nilai apa yang bisa Ananda ambil dalam pembelajaran hari ini? Bertambahnya rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat serta pada saat mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nilai kerjasama saat berkolaborasi melakukan diskusi kelompok, serta nilai toleransi saling menghargai perbedaan pendapat. Itu saja. Terima kasih Robiatul, betul ya. Tadi Robi, Ibu akan memberikan tugas rencana tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini. Karena di masa pandemi ini, anak-anak dibatasi ya, kita semua dibatasi dalam kegiatan untuk keluar rumah, begitu ya, yang berinteraksi keluar rumah. Nah, tugas anak-anak adalah silakan ketika anak-anak melakukan belanja online, ya, tidak hanya belanja online, kemudian sambil mempromosikan produk-produk lokal, begitu ya, karena kita harus cinta terhadap produk Indonesia. Nah, silakan Ananda foto, kemudian Ananda share ke Instagram atau upload ke Facebook, begitu ya, sebagai rencana tindak lanjut pada pembelajaran kita hari ini. Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Selanjutnya kita akan mengadakan post-test. Ya. Post-test akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Silakan Ananda mengerjakan post-test. Ibu beri waktu 1 menit. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kegiatan post-test di akhir pembelajaran, rata-rata nilai Ananda semua adalah 90,77. Terima kasih kepada kelas 7D yang sudah mendapatkan nilai yang terbaik di akhir pembelajaran. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, anak-anak silakan untuk pembelajaran berikutnya membaca tentang materi selanjutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Ananda semua. Pembelajaran kita hari ini sangat interaktif, begitu ya, sangat menyenangkan. Bu Hiri suka ya dengan anak-anak kelas 7D yang baru ini. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi dalam pembelajaran. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda semua. Saya akhiri pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Rasya. Terima kasih Ananda semua kelas 7D. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kota Semarang, Kota Jakarta, kotanya cantik di waktu malam. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.